Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang tanya jawab terkait dengan proses pembuatan pupuk organik. Kebetulan juga sudah saya sarikan dari beberapa pertanyaan sahabat tani yang kebetulan paling banyak ditanyakan. Adapun inti pertanyaannya, yang pertama terkait dengan komposisi bahan, ya, bahan organik yang difermentasi. Kemudian yang kedua terkait dengan biang aktivatornya atau biang fermentatornya. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang selalu timbul. Yang keempat terkait dengan ciri pupuk yang sudah matang. Dan yang kelima adalah tentang pola penyimpanannya kalau kita tidak menggunakannya langsung. Nah, 5 hal ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini sahabat tani. Untuk itu sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe, dan juga jangan lupa aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang. Di samping itu juga sahabat tani bisa mendapatkan informasi setiap saya mengupload video. Untuk itu sahabatku, yuk kita mulai satu persatu. Nah sahabat tani, yang pertama terkait dengan bahan. Berapa sih komposisi bahan atau perbandingan daripada bahan organik? Bahannya apa saja? Nah, untuk komposisi daripada bahan sebenarnya tidak ada komposisi patennya sahabat tani. Bahannya ini harus jumlahnya segini, perbandingannya segini. Nah, untuk masalah bahan ini kita bisa menyesuaikan dengan bahan yang mudah kita dapatkan. Ya, tentu yang harganya murah, dan bahkan kita bisa mengelola bahan-bahan organik yang ada di area sekitar kebun kita sahabat tani. Jadi tidak ada perbandingan atau komposisi khusus. Nah, sahabat tani, dalam penentuan bahan itu yang paling menjadi dasar utama adalah nilai rasio perbandingan antara C dan N. Itu yang paling penting sahabat tani. C itu adalah karbon, N itu adalah nitrogen. Nah, perbandingan C dan N ini yang paling penting kalau kita ingin menentukan komposisi bahan. Kenapa? Untuk standar agar kita melakukan proses fermentasi bisa berjalan dengan baik, bisa matangnya cepat, maka nilai C per N-nya berada pada 25/1 sampai 30/1. Itu nilai rasio C dan N untuk bahan organik yang akan kita fermentasi. Nah, kalau nilai C per N ini, sahabat tani, perbandingannya kalau terlalu rendah, maka pupuk organik yang kita buat pada saat kita melakukan fermentasi itu banyak sekali mikroorganisme yang akan mati sahabat tani. Kenapa? Suhunya meningkat tinggi. Kemudian kalau C per N-nya tinggi, maka proses fermentasi akan berjalan lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa lebih. Jadi matangnya lebih lama sahabat tani. Contoh saja untuk kuhe kambing. Kalau kuhe kambing sama kuhe sapi, itu perbandingan C dan N-nya yaitu 20/1. Itu kambing dan sapi. Tapi kalau kotoran ayam lebih rendah lagi, 10/1. Kemudian kotoran kuda itu agak bagus, 25/1. Nah, kemudian untuk jerami padi berkisar antara 40 sampai 70. Kemudian untuk sekam mentah 100/1, dan untuk serbuk gergaji 500/1. Nah, nilai-nilai ini nanti sahabat tani akan saya sampaikan di deskripsi video ini, biar sahabat tani nanti bisa melihat nilai C dan N-nya, nah perbandingannya, sehingga nanti bisa dikomposisikan antara yang tinggi dan yang rendah. Jangan yang rendah-rendah saja, yang tinggi-tinggi saja, sehingga nanti proses fermentasi tidak berjalan dengan baik dan sempurna. Itu yang pertama, masalah bahan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan biang aktivator, atau di sini akan kita bahaskan tentang EM4. Nah, EM4 ini sahabat tani, ini adalah aktivator atau bakteri yang bersifat pasif. Ya, kalau sahabat tani bisa dapatkan di toko-toko pertanian, botolnya warna kuning, jangan sampai salah, karena ada juga untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Untuk pertanian yang kita gunakan untuk fermentasi adalah yang warna kuning. Dan satu kemasan botol itu beratnya isinya itu 1 liter. Nah, untuk 1 liter EM4 bisa kita fermentasi untuk 500 atau untuk 1 ton bahan organik. Nah, untuk 1 liternya sahabat tani. Nah, baru yang E4 ini harus kita aktifkan terlebih dahulu karena dia dalam kondisi pasif, ya, tidak aktif atau dorman.
Nah, untuk itu sebelum kita gunakan untuk fermentasi, maka harus kita aktifkan terlebih dahulu. Cara kita mengaktifkannya yaitu dengan kita campur dengan air secukupnya, kemudian dengan molase atau gula merah atau gula putih. Nah, saya sarankan yang nomor 1 adalah molase, ya, karena asam aminonya lebih tinggi. Kemudian yang kedua lebih tinggi dari gula merah, dan gula merah juga lebih tinggi daripada gula putih. Jadi molase, kalau molase tidak ada pakai gula merah tidak ada pakai gula putih. Nah, caranya bagaimana sahabat tani? Contoh, kalau kita akan memfermentasi, seperti yang akan saya fermentasi ini ada kurang lebih 500 sampai 600 kg. Berarti kita membutuhkan yang pertama IM4-nya adalah 400 ml sampai 500 ml. Kemudian gula merahnya 450 sampai 500 gram plus air putih bersih, air tanah atau air sumur itu 5 liter. Nah, ketiga bahan ini kita campurkan menjadi satu dan gulanya kita larutkan. Setelah kita campurkan jadi satu, baru kita biarkan minimal 6 jam sehingga bakteri yang pasif ini sudah aktif dan juga sudah berkembang. Di samping itu sudah siap untuk kita lakukan fermentasi, siap untuk bekerja sahabat tani. Nah, baru nanti setelah itu karena bahan-bahan organik yang akan kita fermentasi butuh air banyak, baru kita tambahkan air bersih, umpamanya 200 liter. Nah, baru yang 5 liter yang sudah kita campur E4 tadi, kita campurkan lagi dengan air yang jumlahnya 200 liter tadi. Sehingga air 200 liter yang sudah kita campur inilah nantinya akan kita siram bahan-bahan organiknya. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah-masalah yang timbul. Nah, masalah-masalah yang timbul ini diantaranya adalah yang pertama, pada saat saya melakukan fermentasi selalu banyak serangga seperti serumut, kelabang, kaki seribu, bahkan juga uret. Apakah ada dampak negatifnya terhadap hasil fermentasi? Mohon penjelasan. Nah, sahabat tani, dalam kita melakukan proses fermentasi, karena kita fermentasi bahan-bahan organik, di samping itu juga kita tutup bagian atasnya. Nah, serangga-serangga itu memang selalu datang ke tempat itu, terutama semut, ya, karena dia mencari tempat untuk berteduh, kadang-kadang dia bertelur di situ. Tetapi untuk masalah negatifnya tidak ada sahabat tani. Begitu nanti sering kita ganggu dengan cara kita lakukan pengadukan, itu biasanya dia pergi dengan sendirinya, ya. Kemudian yang kedua adalah seperti luren atau uret. Nah, sahabat tani, kalau uret memang selalu hadir di tempat kita melakukan proses fermentasi. Karena kumbang dia akan selalu menaruh telurnya di situ. Kemudian dari telur itu menetas menjadi larva menjadi pupa. Nah, sahabat tani, kalau uret ini sebenarnya kalau ada di tempat fermentasi kita itu tidak masalah sahabat tani, bahkan menguntungkan kita. Kenapa? Karena di dalam tempat bahan-bahan organik yang kita fermentasi itu dia membuat rongga-rongga sehingga mikroorganisme itu mendapatkan udara atau sumber oksigen. Dan kemudian di samping itu juga larva dari uret itu tadi mulai dari sebesar sapu lidi sampai dia besar seperti jempol kaki. Nah, dia juga memiliki kotoran sahabat tani. Kotorannya juga banyak dan lumayan hampir sama besarnya dengan kotoran kambing. Itu juga bisa menambah bahan pupuk kita. Jadi tidak ada masalah. Justru malah menguntungkan sahabat tani. Namun kalau uret ini pada saat kita aplikasikan kepada tanaman, nah ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai uretnya ikut. Kemudian masalah yang lainnya, Pak Husen, saya melakukan proses fermentasi itu suhunya sangat tinggi sekali sampai berasap. Itu bagaimana, ada nggak dampak negatifnya Pak Husen? Nah, ini sahabat tani, pada saat kita melakukan fermentasi, kalau memang suhunya sangat panas, nah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, pertama segera lakukan pengadukan, kemudian biarkan dalam keadaan terbuka, biar suhunya tadi keluar. Nah, kenapa sini suhunya sampai naik tadi? Itu kemungkinan bahan-bahan yang kita fermentasi tadi, sebagaimana saya bahas di awal tadi, itu karena nilai rasio C per N-nya terlalu rendah sehingga suhunya panas, dan itu memang bakteri-bakteri yang ada, apalagi kalau suhu fermentasi itu dianjurkan antara 40 sampai 45, paling tinggi 50. Itu yang diharapkan untuk suhu kita fermentasi sahabat tani. Nah, kalau pada suhu ini mikroorganisme itu akan mati, termasuk biji-bijian yang ada juga akan mati sahabat tani. Namun kalau sampai suhu
pada area kita fermentasi itu mencapai 60 derajat Celcius ke atas, mikroorganisme apapun akan mati sahabat tani. Nah, maka jangan sampai tadi yang kita bahas di awal tadi harus dipertimbangkan, harus digabung antara yang memiliki nilai rasio tinggi dan nilai rasio rendah, sehingga paling tidak selalu berada pada C perbandingan C per N-nya 25 sampai 30, sehingga tidak terlalu panas sahabat tani. Kalau sudah seperti itu ya segera lakukan pengadukan, kemudian dibiarkan, jangan ditutup dulu biar suhunya menurun. Kemudian setelah itu usahakan ditambah lagi bakterinya, bakteri E4-nya. Dikhawatirkan bakteri yang ada sudah banyak yang mati sahabat tani. Nah, itu masalah terkait dengan suhu fermentasi sahabat tani. Kemudian pada saat fermentasi yang harus kita jaga itu adalah kelembabannya. Ya, kelembabannya itu karena yang dianjurkan berada pada kelembaban 30 sampai 40% ya, agar bahan tadi lembab sahabat tani, agar proses fermentasi bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pertanyaan berikutnya yang selalu timbul terkait dengan masalah itu tentang jamur. Nah, saya sering melakukan proses fermentasi, namun selalu ada jamur. Apakah jamur itu jamur yang baik atau jamur yang berbahaya? Mohon penjelasan. Nah, pada saat kita melakukan proses fermentasi sahabat tani, apalagi suhunya kondisi di musim penghujan, kadang-kadang jamur itu ada. Namun karena saya sendiri bukan pakar pertanian ya, yang didukung oleh fasilitas laboratorium. Nah, namun selama ini sahabat tani, karena ini proses fermentasi, biasanya jamur-jamur yang ada itu jamur yang baik. Nah, kenapa bisa saya katakan itu jamur yang baik? Karena selama ini dampak negatifnya tidak ada sahabat tani. Jadi kalau ada jamur ya sudah, tidak masalah, diaduk saja. Nah, bagi sahabat saya yang kebetulan memang memiliki pengetahuan khusus tentang masalah jamur yang ada di ini, nah, bisa memberikan kami masukan sahabat tani dengan meninggalkan pesan di kolom komentar. Nah, sahabat tani, hal yang perlu diperhatikan, termasuk juga masukan dari saya, kalau tadi kita karena memang nilai rasio C per N-nya itu kita tidak paham, kemudian ditambah lagi dengan sering timbulnya masalah seperti suhu panas yang tinggi tadi, saran saya kita harus selalu melakukan pengadukan. Ya, pengadukan itu bisa kita lakukan paling tidak minimal 4 hari sekali. Kita aduk, dengan kita mengaduk tadi sahabat tani, yang pertama kita bisa mengetahui suhunya, ya. Kemudian yang kedua kita juga bisa melihat bahan-bahan tadi ada enggak bahan yang mengering, bisa kita siram ya untuk menjaga kelembabannya, dan ini bisa untuk mensiasati agar proses pupuk yang kita buat itu matangnya lebih cepat, dan juga mikroorganisme yang kita berikan pada pupuk ini juga tidak banyak yang mati sahabat tani. Nah, ini catatan tambahan. Kemudian berikutnya yang keempat terkait dengan hasil fermentasi. Nah, kalau pupuk kandang yang sudah kita fermentasi, kalau sudah matang ciri-cirinya seperti apa? Nah, sahabat tani, untuk pupuk kandang ya atau pupuk kompos, ciri-cirinya kalau sudah matang itu pertama suhunya sudah mulai menurun, bahkan sudah dingin ya. Jadi bahan-bahan organik ini seperti ini sahabat tani, ini sudah sangat dingin, jadi suhu panas hangatnya sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, aroma dari bahan-bahan tadi seperti kuhe kambing, kuhe sapi sudah hilang. Di samping itu aromanya itu cenderung berbau tanah atau khas bahan-bahan organik sahabat tani. Ini untuk bahan yang sudah matang. Kemudian pun yang kelima yaitu terkait dengan pasca fermentasi. Nah, setelah kita lakukan fermentasi, setelah pupuknya sudah matang, kemudian kita tidak menggunakan langsung. Kalau kita menggunakan langsung kan sudah tidak ada masalah, bisa kita aplikasikan. Dan untuk penggunaan ini sahabat tani biasanya, kalau pengalaman saya biasanya pada usia 21 hari sampai 1 bulan itu sudah matang. Namun saya biasanya selalu menggunakan itu setelah 1,5 bulan sampai 2 bulan baru saya gunakan untuk pupuk ini. Namun untuk pupuk ini sahabat tani harus betul-betul dalam keadaan matang baru bisa kita gunakan. Jangan setengah matang kita sudah menggunakannya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi fermentasi ulang secara alami di area tanaman kita, dan itu dampaknya suhunya akan meningkat
pada akhirnya bisa berdampak negatif kepada tanaman kita. Dan catatan yang paling penting sahabat tani, jangan sekali-kali menggunakan pupuk kandang, baik kue kambing, kue sapi, kue ayam yang belum difermentasi. Karena bakteri jahat atau patogen dan juga jamur termasuk juga biji-bijian tadi masih banyak di situ sahabat tani. Itu sangat bahaya. Nah, setelah pupuk kita dalam keadaan matang, kalau kita tidak menggunakan langsung, maka kita harus menyimpannya. Nah, bagaimana cara kita menyimpannya? Yang pertama kita harus mengeringkan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengeringkannya? Ya kita angin-anginkan. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung dan juga jangan sampai terkena air hujan. Berarti kita harus di tempat yang teduh, ya. Bunti umpamanya kalau tempatnya tertutup tidak ada masalah sahabat tani. Kemudian kalau ada terpal bisa kita tutup biar aja kena angin sampai dia mengering. Itu kita harus menyimpan di tempat yang teduh. Kemudian setelah mengering, kita masukkan ke dalam karung. Setelah kita masukin ke dalam karung, baru nanti kita simpan juga, kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan air hujan. Sehingga nanti pada saat kita aplikasikan, pupuk ini tetap dalam keadaan baik, ya. Bakterinya juga masih lengkap dan unsur hara dan yang lainnya semuanya masih tetap aman sahabat tani. Oke sahabatku semuanya, ini saja hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat tani terkait dengan proses pembuatan pupuk kompos. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat ya untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat tani. Adapun yang jika masih kurang jelas bisa nanti meninggalkan pesan di kolom komentar. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.